Mana pesertanya, Ki? Ya, halo, Pak. Nggak tahu, Pak. Nggak ada pesertanya. Hah? Nggak ada pesertanya. Nggak ada pesertanya? Iya, mungkin pada malas join, Pak. Nggak ada. Ada Kenapa, Pak? konfirmasi enggak? Kenapa? Kenapa, Pak? Teman-teman ada konfirmasi kesediaan enggak alumninya? Untuk yang di grup alumni, saya nggak menanyakan konfirmasi, Pak. Tapi kalau yang di alumni saya, yang di D4, saya tanyakan. Saya konfirmasi. Ada beberapa katanya hadir. Teman, ini ada satu, ini Imam Afandi ini teman saya nih, Pak. Alumni. Kemudian ini ada satu juga, Pak Endi ini angkatan latsar saya ini. Dia dari... Nah, mana pengen tahu tuh mukanya gitu loh. Oh, siap. Tanya suruh nongol gitu. Oh, iya, siap. Biar portrait tahu gitu. Oh iya, siap. Saya mau silaturahmi kan biar kelihatan mukanya udah tua belum gitu. Oh iya, siap. Willis ini udah lama nih, kayaknya tahun berapa ya? Coba kenalin deh, gitu loh, sama Pak Toib. Kangen juga, ya. Siap. Assalamualaikum Pak Willis, Pak Imam Afandi, mungkin bisa on kamera sama mikrofon mungkin. Mungkin kayaknya lagi jauh dari ini kayaknya. Ditinggal kayaknya ini Pak, Zoom-nya. Nggak ada kabarnya ini. Nah itu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum, selamat pagi rekan-rekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Toyib? Wah, baik. Ini saya Willis, Pak. Willis, wah Willis kok jadi gemuk betul ya? Wah, ini subur nih. Sejahtera. Ya, dalam masa pertumbuhan, Pak. Posisinya di mana, Willis? Saya di Bontang sekarang, Pak. Bontang. Oh, di Bontang. Ya. Di daerah mana? Aja, Pak. Bontang daerah mana? Saya di Pupuk, Pak. TKT ya? Iya. Saya berapa kali tuh ke Bontang jalan-jalan. Boleh, Pak. Nanti kalau ke Bontang lagi nanti bisa kontak-kontakan. Ini siapa nih? Andy nih. Ini angkatan berapa ya? Kalau Andy ini Pak, teman saya latsar, Pak. Jadi saya share undangan ke teman-teman latsar saya dari temannya Mas Rizky, Pak. Temannya latsar, Pak. Oh, ya. Teman. Ya. Dari Universitas Tanjung Pura, Pak. Wah. Barat. Tanjung Pura ya. Ya. Tanjung Pura, Kalimantan Barat ya? Ya, Pak. Saya ada punya teman namanya apa ya? Lupa ya sekarang itu. Ada di Politeknik. Mana, Pak? Politeknik Pontianak. Oh iya. Iya, Pak. Politeknik, Pak. Dekat ya. Ada beberapa teman di situ. Iya. Yang masih eksis itu kalau nggak salah Pak sampai Pak Imam lah. Di Pontianak. Iya, Pak. Makanya, salam kenal ya, Pak. Ya, sama-sama. Makanya begitu saya lihat namanya ini kayaknya bukan anak elektro nih. Iya, Pak. Bukan, Pak. Saya minta tolong sama rekan dari Latsar juga buat bantuin. Soalnya yaitu saya antisipasinya kalau nggak ada yang datang seperti ini ternyata kejadian. Oh iya. Ini kalau Imam nih? Kalau Imam ini teman saya, Pak. Teman satu angkatan saya, satu kelas. Di elektro sini, Pak. Oh, di sini. Iya, makanya kayaknya kalau ini modelnya nih tahu nih. Di mana nih, Imam? Modelnya. Mam, gimana, Mam? Ngomong, Mam. Iya, Pak. Gimana, Pak, kabar, Pak? Di mana?
Di pertamina Pak. Nggak, posisinya di mana? Samarinda kah? Balikpapan? Balikpapan Pak, Kilang Balikpapan. Balikpapan. Oh, ya Balikpapan. Di Kilang ya. Wah, di Kilang ya. Masya Allah. Berarti ngebor terus ya tiap hari nih. Kilang nih. Ada Pak pembangunan nih Pak. Oh iya. Daerah mana tuh? Saya di Balikpapan di apa? RU5. R5. Iya. Ini kayaknya. Assalamualaikum Pak Kajur. Gimana Pak? Silakan. Barangkali ada yang mau disampaikan. Belum masuk ke kanan ya, belum. Ya, baik. Mungkin gini aja Pak. Jadi ya sebenarnya kan ini, jadi saya sebelum saya buka, jadi saya sedikit sharing. Ini sebenarnya kan salah satu kegiatan saya untuk saya menjadi dosen baru lah di Politeknik Negeri Samarinda. Saya punya kegiatan ini dengan Bapak Herudin. Jadi Pak Herudin sebagai mentor saya. Nah, beliau saya punya kegiatan seminar. Nah, saya itu juga punya tugas untuk mengembangkan laboratorium kualitas daya. Nah, saya juga bikin acara seminar ini untuk mendengar pendapat sebenarnya terkait dengan laboratorium kita di kualitas daya di jurusan Teknik Elektro. Makanya saya share dengan alumni juga, dengan teman-teman dosen juga, supaya ingin dengar pendapatnya. Tapi ya ternyata hasilnya seperti ini. Makanya saya sampai minta bantuan teman-teman Latsar juga supaya istilahnya ikut meramaikan lah salah satu kegiatan saya. Saya kira itu. Sebelumnya saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian sudah berkenan hadir dan meluangkan waktunya di acara saya. Jadi saya sedikit, kalau boleh izin, saya akan share screen. Jadi sesuai dengan judulnya ya di undangan yang saya sudah buat itu, jadi kita ini nanti akan membahas atau saya berdiskusi. Nah, sekalian silaturahmi, obrolan santai saja terkait dengan pengembangan laboratorium kualitas daya jurusan Teknik Elektro. Rencananya saya itu membuat meeting ini bersama alumni dan bersama dosen. Jadi nanti minta pendapat dari alumni sama dari dosen juga. Karena alumni kan yang sudah bekerja dari industri mungkin bisa memberikan masukan dan pendapat lah dari industri bagaimana terkait dengan apa sih yang dibutuhkan di industri itu terkait dengan kualitas daya, atau apakah industri tahu nggak terkait dengan kualitas daya. Saya pikirnya sih tahu, dan mereka kan mungkin bisa memberikan masukan kepada kita yang di akademisi untuk apa saja mungkin bisa diterapkan atau mungkin bisa diberikan ke mahasiswa nantinya. Sedikit saya jelaskan terkait dengan outline-nya nanti kegiatannya. Yang pertama pembukaan, ya saya kira saya sudah melakukan pembukaan. Kemudian nanti harapannya ada sedikit sambutan dari Bapak Kajur sekaligus mentor saya. Kemudian nanti juga ada penyampaian terkait laboratorium. Saya punya gambar-gambar terkait dengan laboratorium kita sekarang. Kemudian nanti seharusnya itu ada sesi question and answer atau sesi tanya jawab dan dengar pendapat sama alumni. Kemudian nanti ada dengar pendapat dari dosen juga. Kemudian nanti ada rangkuman dan penutup. Rencananya sebenarnya tadi jadwal kita itu jam 9, cuman ini sudah mau sampai jam sekian. Saya pikir nunggu-nunggu setengah jam ada lagi yang join, ternyata ya alhamdulillah ada sih, cuman ya segini. Saya juga sangat menghargai sekali, terima kasih sudah mau join di acara ini. Kemudian ini terkait dengan profil saya, singkat saja. Saya itu alhamdulillah sekarang CPNS Kemendikbudristek dan di unit kerjanya Politeknik Negeri Samarinda. Alamat saya di Sambutan, Samarinda, di Pelita 7. Kemudian saya itu D4-nya di Elektro Politeknik Negeri Samarinda, kemudian S2-nya di Politeknik Negeri Malang. Dan saat ini untuk tugasnya kerja Politeknik dan berada di jurusan Teknik Elektro. Kemudian, nah ini tadi saya sebelum ini, saya lompat saja. Mungkin itu singkat saja terkait dengan perkenalan saya. Saya persilahkan untuk Bapak Herudin Karim sebagai ketua jurusan, mungkin ada sedikit yang ingin disampaikan terkait dengan acara kita atau
sambutan-sambutan mungkin Pak. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Rizky. Eh, ya, saya lanjutkan acara dari Pak Rizky. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Toib selaku dosen di Teknik Elektro, Bapak Willy Sukamadi sebagai alumni yang ya sampai saat ini alhamdulillah beliau masih konsen dengan khususnya di jurusan Teknik Elektro. Kemudian Pak Imam Afandi, alumni, dan Pak Indi Ramadhani, Pak, salam kenal Pak dari Samarinda. Ya betul, banyak teman-teman di Pontianak. Salam gitu. kenal Pak. Ya. Khususnya di Politeknik Pontianak itu. Ya maklum kalau alumni Politeknik yang lama itu apa namanya ya, hampir saling kenal gitu, saling kenal. Ya Pak. Di dosen-dosen di jurusan Teknik Elektro hampir seluruh Indonesia gitu, yang lama-lama gitu. Ya, karena kami dulu kadang ketemu secara nasional. Ya, baik. Sesuai dengan acara dari Pak Rizky hari ini, mungkin ada beberapa yang perlu saya sampaikan mengenai hal ini, terutama masalah apa namanya, masalah saudara Rizky nanti di Politeknik Negeri Samarinda. Pertama-tama saya sampaikan bahwa saya memang jadi selaku mentor dari Pak Rizky. Dalam hal ini Pak Rizky menjalani namanya latsar ya, latihan dasar untuk memasuki PNS. Saya kurang tahu ya, latsar mungkin sama dengan dulu kami itu namanya apa namanya, atau prajabatan ya, mungkin Ya, sama Pak. dengan prajabatan ya. Prajabatan. Kalau angkatan saya dulu prajabatan di Dodik Balikpapan, di komando di kelas Balikpapan sebulan. Nah, kami di situ di apa namanya, diperlakukan sebagai prajurit. Jadi sebulan kami di Dodik Balikpapan, dilatih militer di Balikpapan selama sebulan. Baik, untuk materi yang diambil oleh Pak Rizky itu mengenai pengembangan lab kualitas daya. Nah, beberapa hari yang lalu saya sebagai mentor dan Pak Jauhar Effendi sebagai coach-nya sudah melakukan assessment terhadap saudara Rizky dengan materi pengembangan lab kualitas daya yang ada di jurusan Teknik Elektro. Nah, pada saat asesmen muncul ada beberapa saran dari penguji, khususnya pengembangan lab kualitas daya yang seharusnya bisa lebih apa namanya, bukan cuma pengembangan ke dalam, pengembangan keluar. Artinya lab kualitas daya jangan cuma fokus memberi difokuskan kepada mahasiswa yang aktif, tapi juga lab itu bisa dikembangkan keluar. Ya. Dan saya pikir memang ini sangat potensial untuk dikembangkan keluar, karena kita ketahui lab kualitas daya ini termasuk lab yang relatif baru, ya mungkin baru ya, seangkatan Pak Rizky masuk di D4 kali ya. Ya Pak, betul. Ya, baru apa, termasuk lab transmisi yang dipegang oleh Pak Toib, Ya, relatif baru juga. Nah, dengan kondisi baru ini, ya sangat banyak yang masih perlu dibenahi, masih perlu ditambahkan. Ya. Nah, terutama ini kerjasama nanti dengan pihak luar. Nah, tentu ini kerjasama dengan pihak luar itu ya membutuhkan prasyarat tertentu. Ya. Kita bisa kerjasama dengan industri yang lain di luar, mungkin dalam bentuk pengadaan alat komponen atau semacamnya. Karena ada beberapa yang saya lihat itu di perguruan tinggi lain atau di jurusan lain bahkan ada kerjasama dengan industri, ya mereka menyiapkan ruang tertentu khusus untuk
ya untuk lab, untuk pertemuan. Di Politeknik Samarinda sendiri ada seperti itu. Jadi kerjasama dengan industri di luar, kemudian industri dari luar itu memasukkan ya ada yang sarana, ada prasarana yang dibangun. Seperti juga di Unmul, ada saya lihat di Unmul, mungkin di Unmul malah satu gedung saya lihat di situ, disumbang oleh salah satu perusahaan. Nah, ya, kami juga di jurusan teknik itu bercita-cita seperti itu. Nah, mungkin bisa dimulai dari lab kualitas daya. Ya itu nanti tugasnya Mas Rizky, Pak Rizky itu ya, untuk mengembangkan lab kualitas daya. Iya, Pak. Ya, baik itu dari sisi sarana prasarana, kemudian materi, ya saya kira materi tinggal mengikuti perkembangan di luar, karena materi yang ada saat ini itu toh masih bisa dikembangkan. Ya, dan fokusnya tentu mengarah ke kebutuhan industri tanpa mengurangi kompetensi yang harus diambil oleh mahasiswa yang mengikuti praktek kualitas daya. Dan kata kuncinya adalah bahwa kualitas daya ini masih sangat perlu dikembangkan, khususnya pengembangan keluar di samping pengembangan job yang ada saat ini. Dan mudah-mudahan di sini ada alumni, ada teman-teman dari Pontianak. Dari Pontianak tentu kita bisa share. Mungkin ada dari sana yang bisa kita share. Ya karena toh saat ini tanpa kerjasama dengan orang lain, kerjasama dengan pihak luar, kerjasama dengan tim lain itu mustahil kita bisa berkembang. Itu harus dibangun kolaborasi antar kita. Ya, itu harus dibangun. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan acara Pak Rizky hari ini bisa lancar dan mendapatkan manfaat. Amin, amin. Terima kasih, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Terima kasih Bapak Herudin atas sambutannya. Ya, sedikit mengulas terkait dengan apa yang disampaikan Pak Herudin. Jadi ada beberapa poin ya terkait ya ini termasuk salah satu tugas saya sebagai dosen juga di elektro untuk mengembangkan dan untuk memperkenalkan lab kualitas daya, karena di sisi lain ini juga baru labnya, dan juga sebenarnya tidak hanya di lab kualitas daya, lab-lab lain juga seperti tadi Pak Herwin sebutkan di lab transmisi dan distribusi juga. Kemudian juga adanya nanti kemungkinan kerjasama dengan terkait pihak luar terkait dengan pengadaan alat ataupun ada ruang ataupun ada jenis lab mungkin juga yang terkait nanti khusus hubungan antara jurusan dengan industri. Yang pastinya juga nanti ada mungkin bisa dijalin hubungan antara perguruan tinggi yang salah satunya yang mungkin di luar Kalimantan Timur. Saya kira itu yang disampaikan Bapak Herudin. Kemudian mungkin bisa dilanjutkan. Kebetulan ada bergabung lagi ini Pak Adi, ini mungkin dari alumni. Mungkin bisa diaktifkan kameranya Pak Adi atau gimana Pak Adi? Apakah on? Karena ini selanjutnya nih saya mau sisi dengar pendapat dari alumni dulu ya Pak. Jadi mungkin kalau Pak Adi nggak bisa langsung ke Pak Willy saja ya. Mungkin sedikit ada yang bisa disampaikan Pak. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Pak Thoyib, Pak Herudin. Silakan. Ya, tadi saya sih udah ini ya sekilas ya. Tujuannya tadi kita ada virtual meeting nih bahwasanya untuk arahnya ke pengembangan lab baru Pak ya. Lab baru, lab kualitas daya dan transmisi tadi ya Pak ya, rencananya seperti itu Pak. Sebetulnya kalau dari pandangan saya pribadi selaku pelaku industri gitu Pak ya, so far itu bagus sih Pak, karena terkait item yang disampaikan itu memang itu sudah jadi mandatori di industri khususnya yang bergerak di bidang elektro. Cuman ini kedepannya programnya ini kita yang belum bisa kasih masukan lanjutan ini Pak. Setidaknya kalau misalkan
itu sudah ada direncanakan untuk pengembangan laboratorium gitu ya. Jadi mungkin ada rencana jangka panjang atau rencana jangka pendek yang bisa disiapkan gitu ya. Nanti dari rencana-rencana tersebut mana yang sekiranya dari sisi industri itu kita bisa support gitu Pak ya. Misalkan tadi diharapkan ada satu bangunan atau ruangan khusus gitu ya. Kan kita harus melihat itu nanti difungsikan seperti apa, metodenya nanti seperti apa. Atau yang paling gampang itu biasanya kerjasama industri itu pengadaan alat peraga kali Pak. Pengadaan alat peraga atau apa namanya, ya yang sifatnya hibah lah. Mana yang pernah dipakai di industri itu mungkin bisa dioptimalkan nanti di pengembangan lab selanjutnya. Nah terkait detailnya sendiri saya belum bisa bicara banyak Pak. Mungkin ada rekan-rekan senior yang lain nanti bisa menambahkan ya. Tapi pada dasarnya kalau memang arahnya lab yang akan dikembangkan ini nanti ada ke arah eksternal, pada dasarnya yang dari teman-teman alumni siap support sih Pak biasanya Pak ya. Nanti kita coba tergantung dari apa namanya apa yang mau dikembangkan. Nanti kita akan diskusi lanjutan seperti itu Pak. Itu pandangan awal dari saya pribadi dulu Pak. Monggo saya kembalikan ke Pak Rizky atau rekan-rekan yang lain. Baik, terima kasih Pak Wilis ya terkait dengan masukannya. Ada 2 poin yang saya tangkap tadi. Jadi yang pertama ya dari alumni sendiri mengatakan bahwa bagus kita sudah mengembangkan ya, ada beberapa lab baru. Kemudian juga saya tadi menangkap juga alumni itu sebenarnya membutuhkan suatu program atau STEM atau kegiatan lab yang jelas ke depannya. Jadi si alumni bisa langsung masuk aja di kegiatan-kegiatan kita tersebut. Oke. Kemudian juga di sisi lain alumni siap mendukung ya terkait dengan kegiatan-kegiatan kita di lab. Ya baik, mungkin sebenarnya saya agak salah ya. Jadi harusnya saya itu memaparkan sedikit terkait dengan lab. Karena saya tadi agak gugup langsung lompat aja ke minta pendapat ke alumni. Harusnya tadi ada saya sedikit share terkait dengan lab kita saat ini. Kalau begitu saya ulangi, saya langsung aja kita coba share kembali. Jadi ada beberapa terkait dengan perkembangan kita di lab. Yang pertama tadi ini, jadi untuk di lab kualitas daya, untuk tim di lab laboratorium dan khususnya di laboratorium kualitas daya sendiri itu kita sudah punya namanya data monitoring Bapak-Bapak sekalian. Jadi data monitoring ini untuk memonitoring konsumsi energi di beberapa gedung yang ada di Politeknik. Nah itu nanti jadi dia sistemnya di panel utamanya gedung tersebut dipasang alat monitoring dan alat ukur. Nanti dia mengirim data ke server, kemudian server diterima oleh sejenis gateway di lab. Nah nanti yang di lab tersebut baru mengirimkan data ke ke cloud mungkin. Nah, bukan mungkin, tapi memang ada sebuah server lagi nanti untuk menerima data. Jadi ada komunikasi satu arah sebenarnya untuk saat ini. Nah, ini termasuk terkait dengan grafiknya. Sebenarnya tampilannya tidak terlalu bagus. Jadi ya ini sebenarnya sudah disemaksimalkan mungkin. Nah, tapi Kemnya akan terus nanti melakukan perkembangan ataupun misalnya perbaikan terkait dengan data ini. Jadi datanya itu hanya terkait dengan jumlah pemakaian KWH-nya per gedung. Ini salah satu gedung. Kemudian kita punya data fasanya, data per fasa, data dayanya per fasa. Itu dalam satuannya tadi KWH. Jadi bisa dilihat yang di sini, mohon maaf, pointer saya. Nah, jadi bisa dilihat untuk kita hanya mengukur untuk setiap daya per fasanya. Jadi dari fasa RST kita ukur dayanya berapa, kemudian ada daya 3 fasanya. Nah, itu diukurnya dia per jam. Nah, per jam beberapa menit sekali itu. Nanti datanya itu juga direkod setiap hari. Untuk saat ini ada sekitar 5 gedung yang kita monitoring di Politeknik sendiri untuk terkait dengan daya tersebut. Jadi bisa dilihat sebenarnya datanya juga terbatas. Itu hanya terkait dengan daya, dan itu hanya daya 3 fasnya. Belum bisa terkait dengan MV, KOSPI, dan lain sebagainya. Tapi ke depannya mungkin akan tetap dikembangkan terkait dengan data-data tersebut. Karena di sisi lain ini juga nanti bisa dijadikan untuk data-data penelitian dosen ataupun mahasiswa terkait kalau mengambil tugas-tugas akhir atau skripsi. Kemudian saya juga akan
menunjukkan. Nah, ini salah satu alat kita di jurusan, yaitu ya di lab, mohon maaf, di lab kita punya alat PK Analyzer. Ini salah satu alat yang kita gunakan untuk praktikum mahasiswa. Jadi dari mereknya dari Hioki. Ini adalah alat multimeter sebenarnya juga, tapi dia bisa membaca ketidakseimbangan, kemudian dia bisa membaca harmonisa, kemudian juga dia bisa membaca daya 3 pas, daya watt, daya aktif, daya reaktif, sama daya semuanya. Nah, ini salah satu visual yang saya ambil dari internet untuk peralatan dan komponen-komponennya. Kemudian kalau untuk dari visualnya sendiri, visual alat tersebut ya ini. Jadi dia bisa juga menunjukkan gelombang spektrum dari listrik AC yang kita ukur. Kemudian di sini banyak interface-nya. Jadi ada beberapa menu-menu dan pilihan yang kita bisa setting terkait dengan data apa yang kita mau. Kemudian alat ini juga bisa untuk merekod gambar. Jadi nanti kita bisa tangkap gambar dari gelombang-gelombang dari si alat apa yang kita ukur. Kemudian ada juga nanti terkait dengan gelombang atau spektrum harmonisanya. Kemudian ini salah satu tampilan dari laboratorium kita, Laboratorium Kualitas Daya. Jadi untuk saat ini laboratorium ini masih satu tempat dengan laboratorium mesin listrik. Jadi karena komponen-komponen dari mesin listrik juga itu digunakan sebagai praktikumnya, makanya kita masih menjadi satu. Nanti kedepannya mungkin akan dikembangkan punya lab sendiri dan punya peralatan dan ruangan sendiri. Nah, ini juga salah satu visualnya dari lab kita. Kemudian ini salah satu peralatan yang kita gunakan untuk praktikum mahasiswa. Jadi bisa dilihat di sini kita punya yang ada poinnya saja ya, ada 2 yang digunakan saat ini, yaitu alat ukur meteran 3 pas atau bisa dibilang multimeter. Kemudian di sini ada alat baru, yaitu sejenis VSD, Variable Speed Graph, yang baru dibuat juga sama tim. Rencana akan digunakan untuk semester depan yang akan datang ini. Jadi ini juga salah satu nanti program saya untuk membuat job sheet-nya terkait dengan praktikumnya. Jadi untuk sementara sih ada beberapa praktikum kita sudah laksanakan terkait dengan job sheet-nya dan peralatan yang tersedia di lab. Maka itu juga saya juga mungkin meminta saran dari Bapak-Bapak sekalian, apa ada masukan yang bisa kita buat nanti untuk si job sheet-nya juga. Apakah terus nanti saya akan menampilkan beberapa judul job sheet, karena itu nanti terkait dengan apakah sudah sesuai atau belum, atau apakah bisa berlanjut atau tidak, atau kurang. Jadi bisa ya dinilai, saya persilakan untuk menilai. Saya lanjutkan, jadi ini ada beberapa peralatan, salah satunya ada, tadi saya bilang ada alat ukur 3 pasa, kemudian ada juga alat ukur paspi, kemudian ini ada beban, kemudian ini ada trapo, ini trapo luar gitu ya. Kemudian di sini ada jenis saklar, jadi kalau kita mau menghidupkan praktikum, yang nantinya mungkin yang dari alumni sudah pernah tahu ini, nanti tinggal dicolok-colok kabel aja kita rangkai. Kemudian ya, jadi ini ada beberapa job sheet yang telah dilaksanakan praktikumnya. Nanti akan ditambah rencananya semester depan, tapi yang sudah berjalan ada sekitar 6. Ya, untuk sementara itu kita pasti fokus kepada membandingkan alat meter analog dan true RMS pada pengukuran beban 1 pasa, non-linear 1 pasa, linear 3 pasa, non-linear 3 pasa, kemudian konverter 1 pasa dan konverter 3 pasa 6 pulsa. Kalau konverter 1 pasa ini adalah penyarah 1 pasa, dan konverter yang 3 pasa ini juga penyarah 3 pasa nanti 6 pulsa. Nah, ini ada beberapa job sheet yang sudah dilaksanakan dan ini sudah berjalan mulai dari lab-nya berdiri atau dilaksanakan. Rencananya sih ada beberapa job lagi yang mau ditambahkan. Makanya tadi terkait dengan si alat PSD ini, kita akan buatkan job sheet-nya biar mahasiswa juga tahu bagaimana sih harmonisa atau apa yang terjadi ketika alat ini bekerja. Nah itu, saya rasa itu yang mungkin saya dapat sampaikan sedikit terkait dengan laboratorium kualitas daya. Makanya tadi seharusnya saya share ini dulu, baru saya minta pendapat dari alumni. Makanya tadi alumni juga mungkin agak sedikit kebingungan apa yang mau disarankan. Saya kira itu, saya kembalikan lagi.
Baik, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Pak Widis atau saya bisa lanjut ke Pak Toib, mungkin ada yang ingin disampaikan. Saya. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Jadi disampaikan dari Saudara Rizky itu terkait dengan pengukuran di beberapa gedung ya. Iya Pak, siap, betul. Jadi pengukuran dari beberapa gedung itu yang diukur apa? Untuk saat ini hanya sebatas dayanya saja Pak, daya 3 pas sama daya perpasanya dan daya 3 pasnya. Targetnya apa? Targetnya itu sebenarnya nanti bisa ukur harmonisanya Pak, kemudian arus perpasanya sama tegangan perpasanya. Oh ya, jadi terkait dengan kualitas itu berarti dimulai dari instalasinya. Iya Pak. Nah, perkembangan instalasi di Politeknik ini udah agak semrawut sebetulnya. Ya betul. Kejadian Ya. kemarin. Jadi sampai kejadian yang terakhir itu di perpustakaan itu mungkin Ya, juga betul. Ya, Pak. ada dampak dari situ ya. Ya. Ini karena dulu itu bagian pemasangan seperti AC itu dia tidak terkontrol. Oh ya. Ya. Salah satunya adalah fasa yang ditarik itu fasa yang sama untuk beberapa AC. Ya. Nah, itu mengakibatkan KHA itu bisa jadi nggak sesuai. Mm-mm. Kemampuan antar arus kabelnya dengan arus yang lewatnya sudah nggak sesuai. Makanya kejadian terakhir di perpustakaan itu busi, salah satunya mungkin. Ya, indikasinya itu. Kemudian dari beberapa pengukuran yang pernah dilakukan juga, saya sudah nyarankan itu perlu dilakukan revisi instalasi. Nah, terus pada saat saya nyarankan untuk revisi instalasi, itu yang masang itu jangan instalatir Samarinda. Karena instalatir Samarinda itu sekolahnya nggak nyampe. Dia taunya nyambung. Ya. Saya bukan menjelekkan atau mengecilkan mereka, bukan. Nah, hanya ada 1-2 yang alumni kita memang ini eksis itu. Tapi sebagian yang lain ya itu cara masangnya sama. Jadi instalasi yang sudah bagus kemudian pada saat dilakukan pembebanan tambahan itu nggak terkontrol RST-nya, sehingga ketidakseimbangan beban itu menjadi kenyataan. Dampaknya apa? Itu beberapa kali trafo tripnya. Jadi bukan lagi di trip di apa? Di masing-masing pengaman cabang di gedung, tapi tripnya malah di trafo. Langsung ke utama. Iya. Kenapa? Karena di sana sudah miring antara RST itu arus yang mengalir itu bisa 1:3. Betul, Pak. Ada fase yang drop sekali gitu, arusnya. Yang lain tinggi sekali. Nah ini pernah kejadian sampai PLN juga pernah mengganti kalau nggak salah peralatan yang lumayan mahal di sisi inputnya. Meledak dia terakhir. Nah itu sebetulnya pernah saya nyarankan itu kira-kira 7 tahun yang lalu untuk melakukan perbaikan itu. Saya bilangin jangan, yang masang jangan orang luar. Kalau yang masang orang luar, pengawasnya betul-betul dari kita. Dan kita ukur betul gitu loh, keseimbangan bebannya. Dari sisi perhitungan juga dari sisi pembebanan yang realnya. Nah itu kebanyakan kan AC semua dipasang. Dulu nggak pernah pasang AC, tiba-tiba pasang AC. Nah, instalasi yang ditarik itu kadang dalam satu gedung itu tidak sama antara RST-nya. Nah itu salah satunya. Jadi pantauan yang ada pasti selalu miring. Saya punya datanya itu 5 tahun yang lalu. Data itu. Yang paling mencolok itu di gedung akuntansi. Gedung akuntansi itu mencolok sekali. R-nya itu drop dibandingkan S-nya. Jauh, 1:3.
Nah, itu kan perlu diteliti, perlu dianalisa gitu. Kenapa gitu? Penyebabnya apa? Apakah memang instalasinya yang pemasangannya yang tidak terkontrol, atau mungkin proses pemakaiannya? Karena gedung yang berbeda, ruangan yang berbeda, pemakaiannya pasti berbeda mungkin. Bisa jadi ada ruangan yang dipakai terus-terusan gitu, sehingga arusnya jalan. Yang lain yang ngambil arus yang lain tidak terpakai kan drop dia. Nah, itu kondisi itu juga sama sebetulnya di perumahan, di lingkungan PLN juga sama. Makanya PLN melakukan monitoring untuk besaran arus itu biasanya jam-jam puncak. Itu kira-kira jam 7. Dia ngukur arus RST-nya diukur. Kemudian dia dilakukan revisi gitu. Kalau misalnya terlalu miring. Nah, itu kira-kira. Jadi nanti dari hasil monitoring itu kesimpulannya pasti itu. Harus dilakukan revisi atau perbaikan seperlunya supaya keseimbangannya bisa dijaga. Oh, iya, Pak. Kalau keseimbangan bebannya bisa dijaga, insya Allah dia kualitasnya bisa lebih baik. Ya kan, pasti kan? Ya, Pak. Seperti tegangan misalnya. Ya. Jadi ada beberapa yang dulu itu saya sudah ngasih tahu, yang masang itu kadang ya itu tadi, dia nggak tahu. Kejadian yang pernah meledaknya NCB di NFB ukuran 50 ampere di gedung laboratorium, gedung lab bahasa. Tahun berapa itu meledak, itu kondisinya bukan sama. Pembebanan yang miring. RST-nya, T-nya yang 2 kali lipat dari R. Lambat laun panasnya numpuk di situ. Ternyata nggak trip. Sudah melampaui tapi nggak trip. Akibatnya apa? Meledak. NFB-nya meledak. Ya, kondisinya tahun berapa itu? 2010 kalau nggak salah. Nah, itu kejadian itu bisa jadi acuan salah satunya. Kira-kira itu mungkin. Ya. Ya. Ya, terima kasih Pak Toib sedikit masukannya. Jadi terkait dengan monitoring data, ya jadi outputnya yang diharapkan itu adalah kita bisa menyarankan. Sebenarnya sudah dilakukan juga sebenarnya saran-saran dari dahulu terkait dengan masalah-masalah instalasi di Politeknik, tapi ya di sisi lain Politekniknya sendiri tidak mendengarkan, akhirnya kejadian. Dan beberapa kali kejadian bahkan Pak ya, sudah bukan hanya sekali bahkan kejadiannya, tapi tidak digubris sama Politeknik. Nah, jadi nanti ke depannya mungkin juga bisa diharapkan monitoring data kita itu bisa dijadikan acuan sebagai untuk revisi atau perbaikan instalasi di Politeknik. Berdasarkan juga kejadian-kejadian yang sudah lalu, di beberapa bangunan dan yang barusan kejadian di perpustakaan. Ya, jadi sebenarnya ini aib, cuman kita ingin share saja bahwa memang beberapa saat yang lalu terjadi kebakaran di ruang perpustakaan Politeknik Negeri Samarinda. Indikasinya memang terkait ketidakseimbangan fasa. Jadi ada salah satu fasa yang berbeban lebih, kemudian akhirnya terjadi panas dan akhirnya terjadi terbakar. Ini Pak, baru saya perkenalkan lagi satu teman saya Pak, Faisal Ahmad nih, baru bergabung. Ya, jadi dari Energi Solusi Borneo Pak. Borneo di Samarinda atau di Kalsel? Ketepatan Samarinda saya di ini, Pak. Samarinda nih Pak. Wow. Oh iya. Oh iya. Ini kemarin yang bantu akreditasi ini Pak. Mungkin Pak Herudin singkat ya. Ini bosnya bosnya Energi Solusi Borneo. Ya Pak, ini manajernya ini Pak. Belum Pak, masih kroconya saja. Beda tampilannya. Ya, ini Sal, kita lagi bahas kualitas daya, lab kualitas daya. Mungkin baru masuk, tapi mungkin ada yang ingin disampaikan kah, atau mungkin dari jadi Energi Solusi Borneo ini setahu saya Pak, sebuah LSK, lembaga sertifikasi kompetensi. Jadi Pak Faisal ini asesor Pak. Oh ya. Revisi kita ini LA bukan LSK, tapi kita ini lembaga inspeksi teknik. Oh, lembaga ya inspeksi teknik ya. Oh ya.
Nah, mungkin ada yang disampaikan sedikit lah, atau menyapa bapak-bapak inilah, ada Pak Wilis, ada Pak Taib, ada Pak Khairudin. Sebenarnya ada teman saya nih, Pak Endi juga dari Pontianak. Oke. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Bapak sekalian. Waalaikumsalam. Ya. Maaf ini tadi saya baru sampai kantor, ada urusan sebentar dan baru bisa. Beda orang sibuk. Padahal janjiannya udah lama ini sama Mas Rizky gitu. Jadi beberapa hari yang lalu selalu attention dia, nanti ikut ya gitu kan. Itu hari Senin ini pas padet-padetnya pagi nganter adik sekolah juga. Wah, sampai kelupaan nih, sampai kantor baru ingat nih saya punya meeting sama Mas Rizky ini. Mungkin ini aja kalau Mas Rizky ya untuk kualitas daya di Politeknik ya, lebih tepatnya ya, bukan hanya lab saja ya. Atau bagaimana? Dulu mungkin sudah juga pernah kejadian ya Mas ya, itu di lab kita yang pernah terbakar AC-nya. Oh iya, AC-nya betul. ya. Iya. Nah, jadi teman saya dari kampus. Jadi begini, di lab itu mungkin kan biasanya kita pakai listrik itu nggak kita perhatikan Mas ya. Ya. Jadi ini komponen ini masih hidup, terus alat ini masih hidup, terus misalnya penunjang di kampus juga masih hidup, kayak lampu yang harusnya mati di ruangan itu masih hidup gitu ya kan. Nah itu mungkin perlu di ini aja diperhatikan saja bahwasanya nanti kalau ke depannya ada praktek atau apa ya AC seperti yang lain-lain itu mungkin dimatikan saja yang tidak perlu. Karena kemarin itu juga lumayan membuat kayak memprihatinkan gitu, ngeri kan satu ruangan itu sampai berasap semua kayak gitu, gelap. Nah gitu. Mengingat juga pengalaman dari pantai kita itu juga sudah tua ya kan, dan juga bukan didesain dulu untuk menggunakan air conditioner atau AC begitu. Juga untuk di ini yang kejadian yang baru ini juga di mana itu ya, di perpustakaan ya, sama sebenarnya kebakar, kejadiannya ya. Dan ketepatan yang kebakar juga sama AC juga ya, gitu. Betul, AC juga. Nah itu jadi ya mungkin lebih diperhatikan saja instalasinya, kemudian pengamannya juga jangan yang menggunakan yang abal-abal ya. Kalau kayak MCB kadang-kadang kan ada miring-jaring tiruan kalau kata ini apa namanya, kata tim dari instalatir gitu. Yang mungkin dia pengamannya hanya sebesar 4 ampere tapi bisa dilalui sampai lebih dari 4 ampere sampai dia kebakar, nggak ngetrip juga gitu. Dan itu mungkin banyak dari ruangan itu saya lihat ya seperti itu, ada MCB yang notabene KW lah kalau kita ngomong gitu. Terus pada sambung-sambungan juga pembagian fase itu biasanya banyak juga yang timpang di situ. KW. Jadi di lab kita sendiri yang di elektronika daya, kalau misalnya ada praktik pun kita lihat, itu salah satu pas ada yang timpang yang besar banget gitu. Pembagian fasenya, kemudian peremajaan daripada instalasi itu yang paling penting sih menurut saya, Mas. Mungkin segitu dulu, Mas, dari saya, karena ini memang saya juga baru masuk nih, tahu-tahu nimbrung gitu ya kan. Belum tahu nih topiknya apa sebenarnya, tapi ya sudah sedikit membaca lah saya. Seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Rizky, dan Bapak-Bapak sekalian yang ada di sini mungkin juga ada yang mau menambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak Faisal. Ya, jadi terkait dengan yang disampaikan Pak Faisal ini sama ya, semuanya intinya jadi penggunaan peralatan yang terus-menerus dan juga pembagian fasa yang tidak seimbang, kemudian juga terlebih lagi tadi peralatan MCB atau pengaman yang tidak sesuai dengan spesifikasinya. Nah, saya mau beralih sedikit nih ke rekan saya dari Pontianak nih, Pak Endi. Pak Endi ini sebenarnya saya perkenalkan Bapak-Bapak sekalian. Jadi beliau ini kalau tidak salah bukan elektro Pak Endi ya? Apa Pak? Ya. Bukan saya, kehutanan saya. Kehutanan. Ya. Jadi ini sharing ilmu lah Pak. Istilahnya. Ya sebagai mungkin Pak Endi bisa juga memahami sedikit-sedikit tentang listrik ya kan di sini bahasanya ya. Nah mungkin ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan dari Pak Endi mungkin. Jadi kalau orang kehutanan mungkin bicara soal teknik elektro enggak. Nggak gitu nyambung jadi. Jadi kalau saya lihat gagasan dari Mas Rizky ini udah bagus. Jadi seperti topik awal tadi kan rencananya pengembangan
lab ya, Ya. dan juga jaring pendapat dengan beberapa alumni. Nah, itu jadi gagasan bagus dan ide juga bagi kami, institusi kami di kehutanan itu, bahwa dalam mengembangkan lab itu tidak hanya mendorong aspek segala sarana dan prasarananya, juga harus ada jejak pendapat dengan alumni, karena pengembangan output hasil dari riset itu di laboratorium itu tidak hanya bergantung pada sivitas akademik, tapi juga pada alumni yang sudah malang melintang di dunia profesi itu. Itu jadi terobosan yang bagus bagi saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Mas Rizky dan Bapak-bapak sekalian. Baik, ya. Terima kasih, kasih. Pak Indi. Ya, jadi dari Pak Indi, saya sangat menghargai sekali, juga saya berterima kasih. Jadi memang, ya, jadi idenya kita memang harapannya ada hubungan lah ya pastinya ya. Kita punya hubungan sama alumni, kemudian juga kita istilahnya menghargai alumni, bagaimana sih mereka melihat di sana, kemudian dia membawa pendapat kembali ke kita. Jadi tidak putuslah hubungan antara jurusan sama alumni, karena ya itu tadi, memang alumni berasalnya dari kita yang ini kan alumni, dan harapannya alumni juga bisa memberikan timbal balik ke kita. Saya kira itu dari Pak Indi. Saya rasa semua bapak-bapak ini sudah menyampaikan apa yang bisa dibahas terkait dengan lab kualitas daya. Jadi saya ulang sedikit karena Pak Faisal juga baru masuk. Jadi tadi tujuan awalnya ini adalah kita mau diskusi santai sebenarnya, tidak formal, tidak resmi. Saya ingin memang mendengar pendapat terkait dengan dosen yang ada di elektro, juga alumni, bagaimana sih terkait dengan, atau pengetahuannya apa saja sih terkait dengan kualitas daya. Karena itu tadi, komponen-komponen listrik saat ini itu kan semua barang elektronik, apalagi di industri itu banyak komponen-komponen kontrol dan kendali yang berbaunya elektronik, dan itu merupakan salah satu penyumbang atau salah satu pemberi gangguan bahasanya terkait nanti kualitas dayanya. Nah, di sini tadi kita ingin mendengar pendapat dari bapak-bapak dosen sekalian dan alumni, apa sih yang mungkin ada masalah atau sedikit masukan dan pertanyaan terkait dengan yang telah terjadi di saat ini di industri maupun di masyarakat umum. Saya kira sudah bagus ya, sudah hampir tercapai ya tujuan saya. Walaupun yang kenapa saya katakan hampir, karena saya berharapnya audiens kita banyak, tapi ternyata yang hadir ya alhamdulillah adalah untuk memberikan pendapat. Tapi ya ini juga banyak, udah 6.000 orang. Paling nggak 10 lah, Pak. Alhamdulillah. Masih ada yang care itu. Kayak Saudara Willis dari Bontang, wah, alhamdulillah kan bisa silaturahmi. Faisal baru ketemu lagi nih. Ya. Makanya juga saya di sisi lain bersyukur ada yang datang lah, tujuannya, dan ada yang memberikan pendapat terkait dengan ini. Makanya tadi, kenapa, Pak? Saya mungkin ada nambahkan ya. Iya, Pak, silakan. Terkait ini. Karena sekarang ini kan kita sebetulnya ada fasilitas nih, kayak Zoom ini. Secara virtual bisa dilakukan. Kalau dulu tuh wah, jauh gitu kan, kita harus ketemu gitu. Sekarang dengan virtual ini sebetulnya lebih komunikatif, kita interaksinya kita bisa lebih intens dilakukan, terutama adalah terkait dengan alumni. Apakah alumni Politeknik, mungkin alumni di Untan sana, ya. Nah, itu sama. Karena perkembangan kampus itu sebetulnya didorong oleh alumni. Saya berharap sekali alumni ini bisa memberikan warna gitu, masukan yang bagus, terutama adalah untuk kompetisi adik-adiknya yang akan dilakukan ke depan. Jadi paling tidak misalnya kayak Saudara Lilis bisa setahun sekali atau 6 bulan sekali lah datang ke kampus ngasih ya mungkin sharing pendapat ya, apa yang pernah dilakukan di sana, problem apa yang bisa diselesaikan di sana, itu di-sharingkan dengan mahasiswa kita yang udah mulai deket-deket jadi alumni, terutama bukan yang mahasiswa semester 2 mungkin yang utama.
Tapi mahasiswa-mahasiswa yang sudah semester 5, 6 atau 7, 8 itu karena kompetisinya itu ke depan akan semakin ketat. Di Kalimantan sudah ada 3 elektro kan, ada ITK, ada Politeknik, ada Unmul. Iya Pak. Malah kalau di Pontianak mungkin hanya Politeknik yang ada. Samarinda atau Kalimantan Timur ini secara berdekatan sudah kompetisinya sudah mulai lebih ketat gitu. Apalagi kalau IKN jadi di sini kan, wah lahannya jadi tambah panas tuh. Nah, saya berharap sekali saudara Rizky yang ada di dalam itu jadi motor penggerak, ya. Menggerakkan siapa? Faisal tuh yang ada di luar tuh, ditarik tuh. Terus sekali kan gitu, ngasih input sama mahasiswa. Terutama pada saat apa? Motivasi itu bisa diberikan di awal dan juga di akhir. Kalau di awal itu pada saat pertemuan dengan mahasiswa baru. Ya. Nah, kebetulan saya pernah menangani bidang kemahasiswaan. Saya dulu selalu begitu. Menyarankan sekali dari beberapa jurusan menghadirkan alumni yang kompeten. Dalam artian yang kompeten itu yang berhasil lah, ya. Pak. Saya membuat motivasi itu jadi tinggi gitu. Ya. Kuliah gitu. Jangan yang gagal. Atau yang nggak jelas. Ya. Semuanya berhasil di bidangnya masing-masing. Artinya gini, bisa jadi dia berhasil bukan di bidang elektronya, tapi berhasil di bidang lain. Tapi intelektualismenya yang ada, yang ditempa di Politeknik itulah yang bisa menunjang, paling tidak kan gitu. Jadi dalam hal memberikan motivasi tidak dulu harus elektro, enggak. Bisa jadi berhasilnya di bidang lain gitu. Tapi motivasi itu bisa diberikan gitu. Supaya adik-adik ini bisa semangat gitu kuliah. Sekarang ini kuliah ini semakin hari semakin tambah turun kualitasnya. Jauh sekali kalau dibandingkan dengan angkatan saudara Willis dulu ya. Atau Faisal yang angkatan pertama D4. Itu jauh sekali. Sekarang ngitung bilangan komplek aja udah bingung setengah mati. Saya sakit kepala gitu ya. Nah ini, jadi harapan saya mungkin Rizky bisa mengkoordinir gitu alumni-alumni yang di luar gitu kan. Jangan ngandalkan Pak Eri kan. Pak Eri kan sekarang udah sibuk sekali. Nah, ini yang generasi yang baru, yang betul-betul alumni Politeknik, Rizky yang semangat untuk jadi dosen gitu. Kayak elektro, alhamdulillah saya berharap sekali gitu kan. Ada alumni-alumni yang lain juga mau gitu jadi dosen. Karena jadi dosen itu berat. Iya Pak, betul. Nah, beratnya itu apa? Jangan diukur dari sisi materinya lah, ya. Itu udah pasti jauh gitu nanti. Tapi terutama adalah perjuangan untuk bisa jadi dosen itu harus S2 masalahnya. Ya. Nah, tapi sekarang baru-baru nih ada program dari kementerian itu untuk dari D4 ke S2 untuk jadi dosen. Begitu juga yang dari yang S2, S3 baik dalam maupun luar negeri juga ada. Nah, itu bisa dibuka itu. Kesempatannya itu harus bisa dia manfaatkan. Mudah-mudahan aja peluangnya bisa gitu kita saring gitu. Jadi saya berharap seperti saudara Willis mungkin setahun sekali lah hadir di kampus ngasihkan motivasi untuk adik-adik ya. Termasuk Faisal tuh jangan begitu sudah enak lupa dia gitu. Belum enak ini, Pak. Datanglah ke kampus setahun sekali gitu. Di awal atau di akhir. Jadi pertemuannya ada 2. Kalau saya di awal itu pertemuan dengan mahasiswa baru, di akhir itu pertemuan dengan calon alumni. Nah, itu digagas itu. Iya, Pak. Bagaimana kesempatan yang di luar itu bisa kita raih gitu ya. Kita bisa kompetitif. Yang di awal itu memberikan motivasi untuk semangat belajar. Di akhir untuk semangat berjuang. Karena begitu sudah terakhir, itu bisa jadi dengan teman pun berkompetisi kan? Ya, Betul. Kalau dulu kerjasama, sekarang nggak bisa kerjasama. Tapi bisa kompetisi. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Baik, makasih. Ya, terima kasih Pak Tep masukannya juga. Jadi Pak Toyib.
Saya yang paling ingat Pak Toyib itu disuruh ngitung rotnya penangkal petir pakai metode numerik. Oh, Masih ingat saya. Ya, ya. Saya nambahin sedikit Pak Rizky. Izin silakan Pak. boleh? Ya, silakan. Santai aja. Tadi saya sudah lihat pemaparan sekilas ya. Ya. Cuman mungkin ini masukan saja dari saya. Ya, silakan. Kalau dari sisi industri itu memang dasarnya sudah oke yang disampaikan dengan Pak Rizky tadi. Jadi ada dasar pengukuran konsep dasar pengukuran terkait apa sih kualitas daya itu ya. Ya. Cuman saya kalau boleh saran itu nanti dikembangkan. Itu goalnya kemana gitu Pak? Ya, siap. Goalnya kemana? Karena kadang kita nggak tahu, kita ini cuma sebatas mengukur tapi nggak tahu mau dipakai buat apa nanti gitu. Ya, siap. Harmonisa itu menurut saya ya masih kecil lah ya, masih kecil kalau dari aspek kasus-kasus yang terkait dengan kualitas daya. Menurut saya yang lagi tren isunya itu adalah sekarang ke arah konservasi energi atau manajemen energi. Oh iya. Ya, jadi dari teman-teman yang jebolan, yang kuat di kualitas daya, itu arahkan saja nanti jadi bisa jadi auditor energi atau jadi certified manager energi gitu ya, karena situ. Karena itu hubungannya kuat sekali dengan kualitas daya. Artinya kalau dia bisa berhasil memahami konsepnya tentang kualitas daya, maka dia akan mudah untuk melakukan manajemen energi, khususnya untuk yang bergerak teman-teman nanti yang bergerak di bidang ini ya, industri ya. Nah itu poinnya. Nanti mungkin bisa ditekankan seperti itu. Saya sendiri agak kalau dari saya sebagai pelaku industri, saya itu agak kesulitan terkait manpower yang mengerti tentang kualitas daya itu tadi ya. Bagaimana manajemen energi itu dilaksanakan atau bagaimana ya kita bisa memakai jasa-jasa itu ya yang third party ya, yang terkait dengan auditor energi. Cuman ya kita juga harus kuat di bidang itunya. Saya apresiasi nih kalau ada kualitas daya mulai ditekankan ya. Yang dibuat Pak Rizky tadi juga sudah bagus terkait monitoring kualitas daya. Itu memang sekarang udah mandatory Pak. Setiap pelaku industri itu memang sudah harus berkewajiban melakukan monitoring. Itu kalau dibuka di websitenya SDM, terutama di Dirjen Gatrik, itu ada namanya POME, Pelaporan Online Manajemen Energi. Itu ya erat kaitannya dengan kualitas daya. Itu mulai dari sekarang, mungkin nanti di sisi internal mahasiswa-mahasiswa itu mulai dikenalkan istilah-istilah seperti itu. Dan itu larinya memang nanti dari hardware masuk ke sistem monitoring itu udah menurut saya udah hal yang biasa, udah yang lumrah ya, memang harus dikuasai. Digitalisasi monitoring apa yang lainnya itu memang harus dikuasai. Nah, balik lagi tadi yang ke sisi yang internal, sekarang yang ke eksternal tinggal diarahkan saja Pak Rizky. Lab ini memberikan services keluar atau bagaimana metodenya? Apakah memberikan studi atau apa, atau memberikan services yang bisa dikerjasamakan dengan keluar, itu seperti apa? Trennya di industri saat ini itu kan sudah mulai pakai EBT ya, EBT. Bagaimana sih EBT itu mempengaruhi sistem kualitas daya di kita? Itu mungkin nanti dari lab kualitas daya bisa secara teknis membantu user untuk menentukan bagaimana sih kita membuat suatu sistem yang optimal ya. Nanti bisa jadi bisa jadi ya topik-topik khusus yang bisa didiskusikan dengan eksternal. Ya memang beberapa kali saya itu coba akses ya untuk di internal kita, khususnya di Kaltim. Saya sebetulnya pengen alumni itu ada yang yang nangkep gitu ya, yang nangkep terkait peluang-peluang yang kita tawarkan. Jadi beberapa kali saya itu melempar ke alumni itu responnya masih kurang sih di jalur itu.
Saya kemarin menawarkan bagaimana studi kita menekan arus netral terhadap ketidakseimbangan beban yang efeknya ke mesin-mesin listrik kita. Terus bagaimana ternyata fotovoltaik itu mempengaruhi lagging dan leadingnya sinusoidal gelombang kita. Itu ya masih banyak lah topik-topik lain yang bisa didiskusikan secara eksternal. Cuman nanti harus dibuat sistemnya seperti apa supaya eksternal ini bisa join dan mengangkat nama elektro ya, khususnya di kualitas daya itu tadi, Pak. Ya mungkin harus dikonsep seperti itu, Pak. Biar nanti targetnya jelas ya, target internal dan target eksternal ya. Nanti insya Allah jika sudah ada kisi-kisinya seperti apa, nanti kita bisa kerahkan teman-teman alumni yang yang memang itu tadi ya seperti Pak Toib sampaikan, yang kompeten, bisa bermain memang di bidang-bidang itu. Nanti kita carikan jalannya supaya lab kualitas daya itu bisa kita support baik secara internal maupun eksternal. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, Pak Rizky. Saya balikan. Ya, baik, terima kasih. Jadi ada poin penting ya dari Pak Wilis itu yang memang berhubungan juga tadi dengan yang disampaikan Pak Toib. Jadi memang harus ada satu sesi atau di mana ada waktu antara jurusan, kemudian mahasiswa baru dan mahasiswa mungkin yang mau lulus itu, dan juga alumni itu ada pertemuan. Apalagi kan sekarang ya itu lagi sistemnya kan mudah, tinggal pakai Zoom saja atau mungkin Google Meet saja kita sudah bisa bertemu harusnya. Cuman ya itu tadi Pak, saya juga bingung seperti yang Pak Wilis juga bilang. Alumni ini kadang-kadang susah juga dihubungin karena kalau biasanya terkait kalau ada uang baru mau itu masalah juga itu. Jadi makanya kita bingung juga mau menghubungi alumni ini kalau apalagi yang tidak terkait mungkin yang kurang tertarik ya dengan bidang akademisi dan hal-hal seperti itu. Jadi mereka juga kurang tertarik dengan agenda-agenda kita. Padahal kan kita itu harapannya alumni itu bisa ada timbal baliknya lah ke kita. Tapi memang pasti hubungannya nanti akademisi. Kalau masalah uang ya kita memang nggak bisa bermain di situ lah, karena kan biasanya kalau orang, saya juga pernah merasakan jadi misalnya orang industri lah, bahwa intinya kalau nggak ada uangnya ya jarang sudah orang itu mau. Pasti ujungnya kalau ada duit. Makanya memang kita nanti akan coba buat sistem gitu ya, atau mungkin buat skema bagaimana caranya kita itu bisa ada hubungan kerjasamanya dengan alumni. Juga kita punya lab ini bisa ada misalnya tadi eksternalnya itu terkait dengan mungkin kita bisa pengukuran atau pengujian, di mana nanti hasil-hasil pengujian itu pun kita bisa bawa ke mahasiswa bahwa kita pernah melakukan pengukuran atau pengujian di sini, ternyata hasilnya seperti ini. Nanti mahasiswa bisa analisis, mahasiswa bisa mungkin lakukan percobaan terkait dengan data-data yang kita peroleh. Setahu saya juga di Elektro sendiri sudah punya tim audit. Mungkin Pak Herwin bisa bantu jelaskan Pak bagaimana tim audit itu Pak, audit energi. Karena tadi Pak Wilis agak membahas terkait dengan auditor energi kalau nggak salah tadi, dan juga manajemen energinya kalau salah. Ya benar Pak ya? Iya, betul. Ya, baik. Terima kasih Rizky kesempatannya. Ya. Sebelum masuk ke auditor energi, mungkin ada juga beberapa yang perlu saya sampaikan untuk mewakili jurusan. Pertama, Pak Faisal ini sebenarnya sudah punya perwakilan di jurusan elektro ini. Sudah ada perwakilannya. Jadi jurusannya ada, terus perwakilannya di jurusan. Mewakili perusahaannya ya di Borneo Solusi. Kemudian yang kedua, masalah kegiatan antara jurusan dengan alumni. Memang 2 tahun terakhir kita agak terhambat ya, dengan kegiatan-kegiatan khususnya yang offline, kita agak terhambat. Sebelum-sebelumnya itu kita sudah mengadakan kegiatan yang terkait dengan alumni. Ada reuni akbar, ada kuliah tamu, termasuk Pak Wilis pernah mengisi kuliah tamu kemarin. Rencananya insya Allah tahun ini juga kita akan adakan kegiatan kuliah tamu yang akan mengundang alumni. Ya nanti itu nanti kami serahkan ke himpunan. Dan rencana himpunan itu sekitar September mereka mau bergerak. Saat ini mereka sudah susun proposal. Untuk kegiatan di September mendatang.
dan itu pasti melibatkan alumni, itu pasti. Kemudian yang kedua, untuk pengembangan lab eksternal, sebenarnya ini ya, prasyarat-prasyaratnya sudah ada, tinggal menghubungkan antara pihak luar dengan di dalam. Ya seperti kita ketahui mungkin Pak Willy yang masih ingat di PKT ada beberapa yang bisa kita kerjasamakan, namun itu nggak bisa secara langsung. Ada prosedur yang harus kita lewati. Nah sampai saat ini memang belum ada yang terrealisasi, tapi kami di jurusan tetap berharap itu tetap berlanjut kerjasama itu sampai ya bisa apa namanya ya, sampai misalnya pengadaan komponen, pengadaan gedung atau apa namanya itu bisa terwujud nantinya. Ya, jurusan juga selalu berkoordinasi dengan pihak institusi, pihak politeknik, bagaimana caranya supaya beberapa industri ini bisa apa namanya sudah mengadakan PKS lah, karena sebenarnya MOU sudah banyak. MOU dengan industri itu sudah banyak, tinggal perjanjian kerjasamanya itu yang belum terrealisasi. Tapi ya insya Allah kami tetap di jurusan tetap berjalan mengikuti perkembangan, melihat perkembangan, mudah-mudahan ada celah sehingga tujuan-tujuan kita termasuk di lab nanti, di lab khususnya lab kualitas daya itu bisa terwujud. Kemudian yang ketiga, bayangan kami di jurusan bahwa lab itu bukan sekedar lab yang kita lihat di gedung lab yang ada di belakang, tapi kita mau jadikan sistem kelistrikan di Politeknik Samarinda itu menjadi labnya jurusan teknik elektro. Nah itu cita-cita kami di jurusan. Nah, seperti ini sudah dimulai sebenarnya dengan memasang yang tadi itu smart reading ya, energi smart reading ya, Ya, Pak. pembacaan energi. Nah, ini bertahap kan ini nyangkut anggaran. Nah, ini baru 5 ya, baru 5 terpasang. Nah, nanti kalau bisa terpasang di trafo, ya kita baca di trafo, kita baca di beberapa gedung, nah itu bisa akan kelihatan apa yang kita harus monitor di sistem kelistrikan di Politeknik. Jadi seharusnya kita di jurusan di elektro itu harus sangat paham dengan kelistrikan yang ada di Politeknik. Terjadi ketidakseimbangan itu sudah bisa kita baca. Terjadi kejadian seperti yang di perusahaan kemarin, kita sudah harus paham penyebabnya. Iya. Orang elektro harus paham. Ya, Nah, Pak. cuma memang di sini masih ada constraint yang kadang terjadi antara jurusan dengan pihak di Politeknik sendiri, di bagian urusan rumah tangga, kadang nggak connect, sehingga ya seperti itu kejadiannya. Jadi real itu bahwa memang ada beberapa kejadian itu disebabkan oleh apa namanya treatment dari sistem kelistrikan yang tidak benar. Jadi asal nyambung nggak ceritanya kan, asal masang asal nyambung, nggak tahu ini pasarnya udah penuh atau belum gitu, sehingga terjadi seperti itu. Nah seharusnya kita di teknik elektro menjadi bagian analisnya, bagian solusinya untuk sistem kelistrikan Indonesia, sistem kelistrikan Politeknik dengan membuat Politeknik itu menjadi labnya jurusan teknik elektro. Ya, labnya nanti kan bisa macam-macam di situ. Ada kualitas dayanya di situ, ada instalasinya, ada PM-nya, komplit bisa kita jadikan lab di situ. Dan terakhir, mudah-mudahan karena sistem latsar ini memang agak baru sebenarnya ya, agak baru. Nah, kita mendorong tenaga muda ini menjadi pionir lah, menjadi trigger untuk pengembangan jurusan, khususnya jurusan teknik elektro di masa depan. Karena kita ini yang sudah berapa puluh tahun di Politeknik ya, tinggal giliran aja dapat SK pemberhentian. Nah, itu harus ada estafetnya. Kemudian kemarin kita sebenarnya kami mengusulkan empat dosen
Tapi ya alhamdulillah masih ada satu yang nyantol satu. Dan tahun ini katanya nggak ada ASN, tinggal P3K ya tetap kami buka, dan kami tetap butuh tenaga muda untuk menghandle kegiatan yang ada di jurusan. Dan ya yang serupa peran alumni tetap kita sangat harapkan, karena atau seperti yang disampaikan oleh Pak Towi bahwa itu triggernya untuk kemajuan jurusan ada di alumni, itu tidak bisa dipungkiri bahwa alumni sangat berperan untuk kemajuan elektro di samping elemen yang lain. Terima kasih, saya kira Pak Rizky, saya kembalikan ke Pak Rizky. Ya, Pak. Mohon maaf Pak, tadi yang saya lupa nanya tadi masalah auditor yang kita. Oh, sorry, sampai lupa masalah auditor. Kami memang sudah memberi kesempatan kepada 10 dosen untuk menjadi auditor energi bangunan. Jadi ada 10 auditor energi bangunan. Beliau-beliau ini mengikuti asesmen dari Kementerian SDM melalui SDM BPK. Jadi ada 10 akan berakhir di tahun 2024 rasanya. 2024 kalau tidak salah sertifikatnya. Jadi ada 10 auditor energi bangunan. Dan sudah ada salah satu pekerjaan yang telah diselesaikan, yaitu di Pertamina Samarinda. Ya, ada beberapa auditor di sana mengadakan audit energi bangunan di Pertamina Samarinda. Dan tahun ini kami juga jurusan juga sudah dihubungi untuk kegiatan yang sama, tapi Pertamina di Pontianak kok nggak salah, di Pontianak. Mudah-mudahan itu bisa terrealisir untuk kami. Dan yang lain saya kira tetap kami menunggu, insya Allah ada 10 auditor kami yang siap untuk mengadakan audit energi bangunan. Ya itu Mas Rizky. Ya, terima kasih Pak Herin atas pemaparannya ya. Jadi memang kita sudah mulai mengembangkan dan sudah ada beberapa yang berjalan. Dan juga nanti insya Allah ke depannya ya kita akan laksanakan. Saya kira juga kemarin waktu hasil rapat dari dosen juga ada terkait dengan yudisium ya. Mungkin di yudisium itu nanti bisa kita sisipkan kalau memang dibuatkan acara terkait dengan yang mau lulus. Ya, nanti ada mungkin sedikit masukan dari alumni. Saya kira itu sih nanti sebenarnya yang bisa kita terapkan untuk yang secepatnya gitu. Nah, mungkin ada tanggapan lagi mungkin dari Bapak-Bapak sekalian atau ada yang dimasukkan lagi? Saya berikan waktu mungkin. Ya, kalau bisa itu jadi agenda gitu. Jadi agenda HIMA atau Himpunan Teknik Elektro. Oh ya, siap. Ya. Pertemuan di awal itu adalah motivasi untuk belajar. Ya. Pertemuan terakhir itu adalah motivasi untuk perjuangan, membesarkan nama elektro. Paling tidak itu adik-adik yang mau lulus itu semangat gitu loh, bahwa lapangan pekerjaan sebenarnya banyak kalau ada kemauan kan gitu. Nah, itu kira-kira. Jadi kalau itu menjadi agenda himpunan dengan alumni itu bagus sekali gitu. Jadi di awal di saat mereka baru datang atau baru mau masuk ke elektro, ya kan. Nah, yang terakhir adalah pada saat mau meninggalkan teknik elektro. Jadi ada 2 sesi gitu. Nah, itu bisa digagas paling tidak ya harapannya ada yang memberikan motivasi dari alumni-alumni lah di awal itu 10 orang kah ya. Nah, jangan nanti alumninya yang dari Mahameru gitu loh. Ya kan? Itu anak-anak gagal itu. Ya. Jadi saya sudah mengatakan itu jangan sampai yang dari Mahameru karena itu adalah anak-anak gagal. Yang berhasil mungkin 1-2 dari jumlah ratusan orang, itu kan gagal. Harapannya jangan seperti itu. Nah, jadi di awal itu salah satunya adalah bagaimana menangkal itu pengaruh itu. Ya, jadi kayak saudara Rizky, Faisal misalnya datang atau saudara Wilis datang itu, pertama adalah membentengi adik-adik kita yang baru pertama kali bebas secara berekspresi kan.
Kalau dulu mungkin di SMK mereka masih, begitu sudah jadi mahasiswa kan ekspresi itu bisa dilepas. Nah pada saat itu banyak sekali adik-adik itu terbawa ke Mahameru. Bahkan ada ancaman. Ya. Ya. Nah itu kalau dulu zaman saya nggak bisa, Mahameru nggak bisa berkembang, ya kan? Nah, karena ketemu saya gitu. Tapi begitu kendalinya udah lepas, sekarang itu udah mulai dan itu mengakar. Saya khawatir sekali bahwa mahasiswa elektro itu semangat belajarnya semakin luntur. Karena memang itu pengaruh dari situ. Saya dapat info itu terakhir-terakhir ini. Karena memang yang memberikan itu adalah mahasiswa dari Mahameru. Ya. Kelompok sesat ini susah. Jadi, Susah. jadi tolong dibentengi, ya kan? Nah, jadi seperti Faisal, Rizky, mungkin saudara Willis yang sudah eksis di industri, tolonglah jaga adik-adik ini gitu di awal, diberikan motivasi, dicegah gitu. Karena itu mereka itu nyusupnya cepat sekali. Di awal itu mereka sudah bisa jadi menebar ancaman di awal pertemuan bina akrab itu. Ya. Jadi pada saat ospek itu sudah mulai masuk mereka. Soalnya makanya, di Hima itu kayaknya orang Ahiyanu semua, Mahameru. Ya itu makanya. Jadi saya gimana ya? Kebetulan saya ini udah semangat saya sebetulnya nggak ini lagi gitu. Usia saya sudah lumayan dekat-dekat usia MPP gitu kan. Nah, tolong ya saya ingatkan kepada alumni-alumni nih, kasih tahu lah sama adik-adik, bentengi mereka, jangan sampai mereka kena imbasnya terlalu besar. Ya. Efeknya itu akan menurunkan ya paling tidak nama kita elektro itu. Betul, Pak, ya, nama kita pastinya. Pasti kena. Itu. Karena banyak kan mereka nggak berhasil di luar. Ya, beda. Nah, itu salah satunya. Yang berhasil itu justru yang saya tahu bukan anak Mahameru. Yang berhasil di luar itu. Ya. Mungkin ada 1-2 tapi saya nggak tahu gitu. Ya. Yang jelas bukan Mahameru gitu yang berhasil. Nah ini salah satunya. Jadi kalau pada saat saya kuliah tatap muka kan saya langsung ngomongnya di muka aja kan. Iya, Pak. Tapi karena saya sudah nggak berapa tahun ini nggak pernah tatap muka, jadi saya secara pembinaan jadi berkurang. Ya. Ya. Nah ini ya salah satunya. Jadi saya berharap sekali kepada alumni-alumni nih, bentengi adik-adik kita nih pada saat di awal, berikan motivasi yang benar gitu. Jangan disesatkan sama anak-anak Mahameru ini. Karena mereka menyusup itu luar biasa. Karena backingnya memang dosen gitu kan. Itu juga Pak salah satunya Pak. Walaupun bukan dosen kita ya, bukan dosen elektro, tapi dulu pernah di elektro, ya kan. Ya, kebetulan kalau ketemu saya kan mereka nggak bisa gitu kan. Karena memang jadi musuh gitu. Terus terang aja saya katakan itu musuh saya. Ya. Nah ini tolong dibentengi dalam artian hal yang positif ya. Jadi bukan hal negatif. Ini halnya yang positif. Jangan sampai kuliah 3 tahun itu hanya untuk apa ya? Mereka itu kayak hanya jual ini aja, numpang lewat gitu. Ya. Setelah itu ijazah nggak laku, ya kan? Karena IP-nya rata-rata juga jeblok. Ya. Nah ini juga saya khawatir itu. Ya, jadi mohon kepada adik-adik alumni nih yang dari elektro, Pak Toib mungkin udah 4 tahun lagi nggak ada lagi nama Pak Toib di teknik elektro karena udah pensiun mungkin. Kalau sempat waktunya sampai ke sana. Kalau nggak sempat ya mungkin udah nggak ketemu lagi. Ya, dengan Willis baru kali ini saya ketemu udah berapa puluh tahun, ya kan. Nah, itu kira-kira pesan saya mungkin sebagai orang tua ya, bukan lagi sebagai dosen tapi sebagai orang tua gitu. Harapannya bagaimana menjaga adik-adik gitu supaya bisa eksis karena perjuangan ke depan itu besar. Ya, kira-kira gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, saya juga memang merasakan sih ya, memang untuk yang pengaruh-pengaruh itu ini sekali Pak. Apalagi yang waktu Pak Toib bilang di awal itu kualitas mahasiswa sekarang ini, apalagi ya sebenarnya kita tidak menyalahkan kondisi terkait dengan kondisi COVID, tapi kan memang terkenalnya sekarang itu entah mahasiswa maupun siswa di sekolahan itu yang angkatan COVID ini jauh sekali kualitasnya dibanding yang sebelum angkatan COVID itu.
makanya ya PR juga itu bagi kita pengajar, pendidik ya, bahwa bagaimana mengembalikan kualitas kayak gitu. Tapi di sisi lain ada juga pengaruh buruk dari si ini Mahmeru, kok nyebut merek jadinya. Ya, saya kira itu. Terima kasih Bapak sekalian. Mungkin saya berikan waktu lagi. Terakhir mungkin ada lagi yang ingin ditambahkan mungkin dari Bapak sekalian. Mungkin kepada Pak Kajur. Pak Hairudin, saya titip pesan lah sedikit. Kalau bisa nanti di awal nih, di awal itu pernah kita gagas dulu itu Bina Akrab itu adalah pertemuan dengan dosen semua. Ya, tempatnya itu ya mungkin di KRS ya kan, kita bakar-bakar ikan lah gitu kan, dengan mahasiswa baru, dengan calon alumni ya. Jadi kita bisa undang calon alumni yang mau keluar, begitu juga mungkin dengan alumni ya, yang punya kesempatan waktu, juga dengan mahasiswa baru dan dosen gitu. Nah di situ mungkin banyak dosen yang bisa ngasih masukan lah ya kan, untuk paling tidak untuk mencegah mereka bergaul dengan terus terang aja saya agak miris dengan eksistensi Mahameru di elektro ini, karena semua udah hampir kena anunya, kena cengkeraman, sulit. Hima kita hampir-hampir udah kena ini. Kira-kira itu Pak. Jadi dengan kehadiran kita pada saat Bina Akrab, ya mungkin tempatnya jangan jauh-jauh supaya kita bisa datang semua gitu. Ya mungkin hanya di daerah Lojanan kah, atau daerah paling jauh di KRS sana mungkin Kebun Raya gitu kan. Ya kita hanya bakar ikan lah atau bakar jagung aja kan gitu. Dari kira-kira pagi atau siang gitu sampai sore gitu kan. Ya salah lah banyak ini. Mudah-mudahan kondisinya bisa lebih bagus nanti. Bisa juga alumni mungkin yang dekat-dekat di Samarinda kita undang. Iya, jadi yang diundang bukan cuman mahasiswa baru, calon mahasiswa, calon alumni, juga bisa dengan alumni sekalian gitu. Acaranya bisa digagas kira-kira hari liburan lah, jangan sampai hari kerja kan. Jadi supaya bisa hadir gitu. Harapannya mungkin yang kangen dengan bapak-bapak yang seperti Pak Arbain kan, mungkin Willis kangen mungkin kan. Ya. Ini Pak, ada Pak Arbain ini Pak. Bingung saya ya. Waduh. Karena saya tahu dan nongol mukanya kan. Saya absen nanti. Terima kasih. Ya. Oke, insya Allah lah. Mudah-mudahan kondisinya membaik. Kita bisa adakan kegiatan-kegiatan seperti sebelumnya, ya, terutama untuk yang baru, kemudian untuk yang alumni ya bisa kita konekkan kegiatannya. Gitu. Kemudian ini juga sebenarnya info baru juga saya dengar kalau Mahameru masih eksis khususnya di elektro ya. Karena kalau saya pantau dari pembina itu mereka juga sudah istilahnya sudah disikat semua itu. Sudah disikat semua sampai saat ini, karena kedua pembinanya memang sangat konsen untuk itu. Tidak akan memasukkan kegiatan di luar dari boleh dia ada di dadanya ada Mahamerunya, tapi pada saat masuk di himpunan dia harus lepaskan itu semua. Ada beberapa elemen elemen di luar, dia punya baju sendiri dari luar, dia masuk. Nah, itu sudah disampaikan kepada ketua himpunan. Silakan masuk. Tapi semua lepaskan yang dari luar, kemudian masuk di himpunan dan semua kegiatan harus berdasarkan himpunan. Nah, itu arahan kami ke pembina, ada 2 pembinanya dan sampai saat ini memang laporan tentang Mahameru ini belum ada lagi laporan, belum ada progres, dan saya anggap jurusan menganggap bahwa itu Mahameru insya Allah sudah nggak pengaruh ke himpunan lagi. Nggak pengaruh. Pak. Mereka itu pergerakannya di bawah tanah ya. Betul. Itu dulu ada angkatannya si siapa? Ya, tahu saya sebut namanya. Itu mereka memang masuk pada saat mahasiswa baru masuk. Darman itu Pak. D4-nya Darman. Darmawan. Itu langsung di Darmawansa itu kan. Itu langsung diikat. Mulai dari situ itu sudah langsung diikat oleh pembina. Sudah mulai diikat oleh pembina. Itu mereka masih
bisa dikontrol, masih bisa dilihat, dan itu langsung diikat oleh pembina. Dan sampai saat ini laporan dari pembina bahwa Mahamir itu insya Allah sudah eksis lagi. Tapi entahlah, kita tetap akan dalami, tetap kita waspada dengan gerakan-gerakan yang tersembunyi, gerakan tersembunyi mereka ya masuk ke himpunan. Tapi yang jelas prinsipnya bahwa di himpunan itu apapun bajunya dari luar, tapi kalau sudah masuk di himpunan itu harus tunduk kepada kegiatan-kegiatan himpunan. Dan itu sudah komit juga dari kedua pembina himpunan jurusan. Ya, mungkin itu yang perlu saya sampaikan, dan ya kita berharap nanti pada saat penerimaan mahasiswa baru ada kesempatan untuk bertemu antara yang eksis sekarang di kampus, mahasiswa yang eksis, dosen yang eksis, tenaga teknik yang eksis, kemudian calon mahasiswa baru dan alumni bisa kita ketemu untuk ya membahas segala hal yang bisa kita bahas pada saat ini. Baik, Pak Rizky, saya kembalikan karena waktunya juga sudah jam 11 nih. Oh iya Pak, siap ya. Ya mungkin rencana saya ya acara begini tuh pasti nanti akan insya Allah lah ya. Tadi berlanjut terus. Salah satunya tadi karena ada hubungan hubungan alumni sama mahasiswa baru dan mahasiswa yang mau lulus. Ya mungkin saya kira itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan acara hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sangat banyak. Oh ya, yang sangat banyak terhadap yang audiens yang sudah hadir saat ini, terutama Bapak dosen dan Bapak alumni. Kemudian rekan saya juga, Latsar ini berkenan jauh-jauh lah datang. Ya, terima kasih. Kenal ya. Salam kenal. Ya, jadi mungkin ada banyak lah yang bisa kita ambil hari ini, dan saya juga di sisi lain mohon maaf kata kalau misalkan ada salah-salah yang saya ucapkan, yang baiknya itu dari yang Maha Kuasa, yang kalau yang salah-salah dari saya sendiri. Saya kira itu, terima kasih. Insya Allah mungkin kita akan membuat lagi acara-acara seperti ini ke depannya. Nanti bagaimana tema atau skemanya, yang pastinya akan acara seperti ini lagi. Amin. Saya akhiri, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita telah melaksanakan acara ini. Mungkin dapat berjumpa lagi di waktu yang akan datang. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toyib, Pak Khairuddin, Wah, Mas Wilis, sama-sama. Mas Faisal. Salam dari kami Fakultas Kehutanan Universitas yang Tanjung Pura. Wah, ya. Salam ya. Saya Pak Arbain, Pak Heru. Ya, sama-sama. Ya, Baik, baik. izin live ya, Mas Rizky ya. Ya, silakan Pak. Silakan Mas. Pokoknya- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pokoknya kalau ke Bontang kabarin aja Pak. Wah, insya Allah. Katanya Pak Arbain juga minta diundang katanya. Iya, monggo Pak Arbain, nanti kita undang semuanya. Jangan satu-satu semua. Ya, Baik Pak, saya minta izin pamit dulu. ya. Sehat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayo. Pak ya, saya akhiri ya. Ya, Baik. silakan di. Silakan. Kalau Faisal mau pergi silakan. Ini lama kita nggak jumpa. Kalau mau duluan, Berapa tahun, Zal? alhamdulillah udah 4 tahun, Pak, hampir 4 4 tahun ya? Iya. Ya 4 tahun ini. Nanti 4 tahun ya. Iya. Jadi Gimana udah, kabarnya? Sehat-sehat aja kapan? alhamdulillah sehat ya. Kebetulan. Pak Khairuddin sehat aja Pak Khairuddin. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Pak Sunu kabarnya? Lama enggak terdengar ini. Coba. Pak Sunu. Sunu agak sakit tuh. Ya, cuma agak. Agak ini lagi kena ini nih. Pak Sunu sakit kondisinya. Nah, Aku bilang kamu tuh malah bimbingan. Tapi masih Ada, di masih di kampus aja ngajar Pak ya. Ya, ya. Lama saya enggak ketemu. Akhirnya cuma. Ini semenjak COVID ini. Ya. Ya agak terbatas kita mau ketemu gitu kan. Cuma tidak seintensif kemarin itu. Iya sih. Karena kalau sore udah pulang beliau.
Ya, di recovery kan. supaya anu juga sih Pak, banyak-banyak juga istirahatnya sudah. Kok dulu kan di kampus terus beliau. Iya, Nggak sekarang pernah- nggak lagi, nggak lagi. Kadang sore udah pulang atau nggak ada kuliah di kampus kan ada. Dulu kepala suku di kampus kan. Iya betul Pak. Di kampus terus. Oke Pak, kalau begitu saya pamit dulu Pak. Iya. Silakan. Ya, silakan. Ya. Ayo sama-sama kita pamit. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya matikan Pak ya. Ya.